Mana? Bukan ini. Mana? Rendangnya mana? Orang baru setengah 5 udah nyariin rendang. Itu Kiki bilang tadi. Orang kita itu sekarang waktunya bagi-bagi zakat sama orang-orang yang ada di sini. Gimana orang datang, orang yang manggil Udah biar saya aja yang manggil nanti master yang ini, yang ngedata. Jangan sampai satu orang dapat 2, ya. Apa? Minta apa? Penyaluran zakat fitrah ya. Iya benar. Kita belum dapat zakat, Pak. Kita berdua orang nggak mampu, Pak. Nggak mampu apa kalian coba? Bapak Kita nggak tahu mampu nggak? banget, Bapak lihat aja tuh kita Kalau di berantem. rumah, Pak. Orang lain kan pakai keran. Apa sih? Hei, Dia mohon maaf pasti deh. nggak bawa barang-barang tajam. Kita dipegang-pegang pelecehan loh ini, tapi Ada alunya suka. tapi kita happy sih. Pak, kita susah Tolong, Pak. banget. Kita Ya, susah, susah apa dulu? Susah banget, Pak. Ya, susah apa dulu? Bapak tahu kan, kalau orang kan rumahnya ada kerannya. Iya. Kalau kita jubel-jubel pakai kresek, Pak. Dari pipa langsung kresek. Bapak kan tahu, Pak, kalau rumah orang pakai atap seng minimal ya, Pak. Kalau ini enggak, Pak, serbet meja kita pakai buat penutup apa. Susah banget, Pak. Kira-kira kita kasih apa enggak? Tolong. Kasih dong, Pak. Maaf, kata teman saya, Iya. FD di sini cakep-cakep ya. Gitu. Emang dasar centil. Pantas dia bolak-balik ya. Dikasih kata dia. Enggak, gue bingung ya. Kapan ya ada ini penentuan keluar suara master limbat gitu ya? Ada. Oh, suaranya ada. Tadi ada, iki rendah. Pak, Jatahnya. saya mana, Pak? Tolong, Pak. Masa cuma segini, Pak? Udah alhamdulillah dulu aja segini. Foto dulu, juga. foto dulu. Ah, foto dulu. Sama siapa, Pak, di Ini yang fotonya? ngasih. Ini donaturnya. Ayo. Ini donatur. Oh, donaturnya ini. Nah, foto dulu. Mantap. Biar ada bukti. Kok diambil lagi? Jangan. Ya jangan dong, Pak. Jatahnya 1 sebenarnya. Satu. Tapi di fotonya berdua. Nggak apa-apa, emang begitu. Penonton. Ayo oknum yang ono ya. Foto-foto diambil lagi. Lah, jangan suka ikut-ikutan yang satu teman kita. Kalau kita mah belum terlalu pintar. Alhamdulillah. Kok main langsung dikasih? Belum tentu orang kemarin. Wah, katanya ceweknya sesuai selera dia. Waduh, demen namanya. Kebetulan emang saya kan janda. Tapi saya janda yang menghibur. Janda tawa. Memang di data kami ada satu. Jangan terlalu nafsu sama saya, Pak. Jangan. Oh iya, Pak. Takutnya keberatan. Ini panitia zakat. Panitia zakat. Kayak pelukis hantu ya. Bukan solepati dia. Memang di data kami tadi ada satu keluarga yang statusnya janda. Ternyata ibu. Saya kebetulan. Tapi sering diomongin sama warga sekitar. Apa iya? Padahal saya janda baru loh, Pak. Nah justru itu. Katanya ada janda baru tuh, janda bolong gitu. Kalau saya jatuhnya bukan bolong, Pak. Tapi Growak. ya, ini ya. Cepat. Terima kasih. Ya. Oh, ini apa? Nyumbang. Salurin zakat. Oh iya. Berdua aja.
di sini ada orang. Woi, di sini ada orang. Bertiga, Pak. Bertiga. Oh iya. Loh. Sekarang ngasih zakat pakai mandor. Ini panitia, Pak. Ih, masa gue segede kaleng kongguan ya? Loh, ini siapa? Ini janda warga sini, Pak, dapat. Vidi? Vivi? Kamu minta zakat? Ya kan aku janda setengah hari. Puasa kali ya. Baru tadi ketok palunya, Pak. Aku mantan suaminya. Pak, dia yang bikin aku jadi growak, Pak. Ini dia. Bukan, saya cuma pengen beda-beda rasa. Makanya saya pakai pisau koktil. Ketawa. Terus kenapa emang kalau mantan istri Anda dapat zakat? Kan beliau janda. Ya kan janda dapat zakat. Ada harta gono gini. Sedangkan harta dia gini-gini aja. Ya, Ya, itu kan urusan rumah tangga Bapak. Saya sudah memberikan semua harta saya kepada dia. Tapi dia masih meminta zakat. Berarti dia janda kaya, Pak. Iya. Saya janda kaya. Kamu janda kaya? Iya, gimana? Pas banget. Oke. Kamu nggak apa-apa. Tapi udah growak. Apa? Apa? Ih, masa dia ngajak aku ke rumahnya yang kosong, ih. Ngajak ke rumah Ustadz, ngajak ke rumah Apa Ustadz. dia kan mandor. Oh iya, ya. Iya, Pak ngajak ke rumah Ustadz. Ustadz, boleh Ini nggak harusnya ngajak dapat apa? Boleh, Pak Ustadz. Indahnya Ramadan, berkah, berkah, berkah. Kita masuk segmen tanya dong Ustadz. Kami semua. Gimana ya Ustadz, golongan orang-orang yang menerima zakat Ustadz? Sebenarnya begini, di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, sudah dijelaskan 8 golongan penerima zakat itu. Jadi sudah fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang, mualaf, budak, dan musafir yang kehabisan perbekalan. Jadi memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi zakat itu tidak boleh kebangunan, harus manusia. Kalau kebangunan itu wakaf, kebangunan itu sedekah, infak. Tapi usus zakat itu harus manusia. Harus manusia. Harus manusia. Kalaupun masjid menerima zakat, hanya mengumpulkan lalu menyalurkan. Jadi masjid tidak boleh memasukkan zakat itu dimasukkan di kas masjid, tidak boleh. Nggak boleh ya Ustadz? Tidak boleh. Karena harus disalurkan lagi untuk mencari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Luar biasa ya, terima kasih ilmunya Ustadz ya. Jadi zakat harus ke manusia, tidak boleh ke bangunan. Tidak boleh benar. Siapa yang mau nanya sekarang Bu? Boleh silakan yang di Yang kedua. paling ujung, boleh berdiri Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Ibu Nina Sariningrum Ah, iya. dari Cikarang. Ya. Grogi Ustadz, nah grogi Ustadz. Mau tanya apa saja golongan Tuh, kalau zakat? Bukan. Iya, Kalau Kalau zakat sudah diberikan kepada orang yang tidak berhak, apakah pahala pemberi zakat tetap sah? Ah, Kasih, Pak baik. Ustadz. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? disinilah harusnya ada amil zakat. Fungsi amil zakat untuk mengatur zakat itu. Jangan sampai salah sasaran. Karena bisa berakibat tidak sah. Bisa berakibat tidak bermanfaat, tidak berkah. Hati-hati dan akan mempertanggungjawabkan. Makanya sebaiknya yang jadi amil zakat itu adalah orang memang sudah ditunjuk, sudah disumpah. Untuk menjalankan amanah zakat itu. Zakat ada 2 ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal.
Dan orang yang mengatur itu namanya amil zakat. Hati-hati, bisa tidak sah, bisa menyalahi aturan, dan bisa bertanggung jawab. Oh, jadi memang hati-hati harus tepat Hati-hati. sasaran. Tepat Dan orang tadi udah disumpah bahwa dia benar-benar Kalau bisa. bisa amanah, betul-betul amanah. Masya Allah, beri tepuk tangan ya. Baik, jelas Ibu. Baik, Ustaz terima kasih ilmunya. Sekarang kita mau lihat nih, ada informasi dari Nazar dan juga Anwar, silakan. Jugit jaget jugit jaget jut, kereta berangkat. Jugit jaget jut, hatiku gembira. Jugit jaget jut, kereta berangkat. Jugit jaget jut, mudik ke kampung. Wede. Jugi jut. Kereta Widih, ada yang happy banget nih mentang-mentang mau lebaran. Modelannya kalau kayak begini, THR udah turun. Besoknya numpang lewat doang. Lah dong. Nih War, kalau dibilang persiapan udah matang atau belum, udah dong War. Udah. Koper udah kita packing. Widih. Dompet udah diisi. Sampai biskuit untuk keluarga di kampung halaman juga udah kita siapin. Emang nih abang aku terbaik banget, udah paling mantap banget. Tapi by the way aku mau tahu dong, kamu bawa biskuit ke kampung, bawa biskuit apa ya? Aku bawa biskuit andalan keluarga kita. Ini nih War nih. Mari coba lihat. Biskuit Kongguan Assorted Biskuit. Ini tuh ya biskuit klasik yang jadi andalan keluarga aku di kampung karena selama lebih dari 56 tahun rasanya tidak pernah berubah. Ini tuh konsisten, enak dan pastinya dibuat dari bahan berkualitas yang diolah secara higienis. Oh. Kalau ini mah aku tahu, Kongguan Assorted Biskuit. Biskuit yang banyak variannya itu kan, King? Betul. Nah, di dalam ini ya, di Kongguan Assorted Biskuit ini ya, ada Kongguan wafer klasik. Terus juga ada Marie Special, ada cream crackers, ada cheese crackers, ada lemon puff, dan masih banyak lagi. Tapi emang benar, kalau bawa ini emang udah paling cocok banget buat keluarga besar di kampung. Karena udah legend banget ini. Ini pegang dulu War, bukan cuman Makasih. buat keluarga di kampung aja War. Kongguan Assorted Biskuit ini juga cocok untuk dijadiin cemilan pas lagi di perjalanan mudik. Karena ada ukuran red mininya ini. Ini ukurannya red mini ini bisa dibawa-bawa. Jadi kalau kita lagi menuju ke kampung halaman kita bisa bawa nih buat makan. Ini versi yang lebih besar. Lebih besar tuh. Sedangnya. Emang bener banget ya, ini tuh best banget Kongguan ya. Oh iya, Kongguan juga lagi bagi-bagi hadiah. Sini War. Caranya gampang banget, tinggal telepon aja nomor yang ada di bawah ini. Kalau kita bilang layakan bersama Kongguan, jawabnya Kongguan untuk semua. Rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. Bagus. Siapa di mana? Dengan Kartika di Bekasi. Kartika di Bekasi. Udah buka puasa belum di Bekasi Belum Kartika? kan sama Bekasi sama Jakarta. Ya, pertanyaannya deh. Pertanyaannya adalah, biskuit varian apa yang dimakan King Nazar dalam perjalanan mudik ke kampung halaman? A. Kongguan Assorted Biskuit. B. Kongguan isi rengginang sama jarum. Jawabannya yang A. Kongguan Assorted Biskuit. 1 juta rupiah. Yang waras dan simple, yang waras dan simple. Rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. Biskuit Kongguan, gerakan darah kita. Biskuit Kongguan, samanya jauh rasa baru. Indahnya Ramadan. CDA Omok Bar ready to eat. Enaknya barbar. Selamat berbuka puasa. Setiap momennya rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. Selamat berbuka puasa. Bismillah.
enak banget. Ingat, syarat bersedekah itu ada 5. Ikhlas, jangan dipaksa. Karena sedekah itu adalah tambahan. Kalaupun zakat dikeluarin, diwajibkan. Yang kedua, yang terbaik. Keluarkanlah yang terbaik. Jangan bersedekah sesuatu yang buruk. Karena berakibat buruk pula hasilnya. Allah cuma menerima yang baik. Yang ketiga, selain ikhlas harus baik. Yang ketiga, sasarannya tepat. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Maka bersedekahlah, lihat siapa yang mau diberikan. Jangan sampai mubazir, tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, jangan menyakiti orang yang kau sedekahkan dengan engkau inahkan. Makanya bersedekahlah sebelum orang meminta. Berilah orang sebelum dia datang menghinakan dirinya. Karena dalam Islam dilarang meminta-minta. Barang siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Maka bantulah orang dengan supaya dia tidak mengangkat tangannya untuk jadi pengemis. Berilah orang supaya dia tidak meminta. Dan yang kelima, selain ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, jangan menyakiti. Yang kelima, jangan mengungkit pemberian. Sesuatu yang sudah diberikan jangan pernah mengungkit. Ingat, sesuatu yang halal tapi jadi haram adalah pemberian nafkah dari seorang suami, tapi dia ceritakan kembali atas apa yang diberikannya. Astagfirullah. Ya Allah. Maka ikhlaslah berbagi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ayo raih keberkahan dalam berbagi. Pak Ustadz boleh ulang lagi Pak Ustadz yang tadi? Masya Allah, terima kasih Ustadz buat ilmunya. Saksikan terus Indahnya Ramadan setiap hari jam 4 sore hanya di Trans TV. Indahnya Ramadan, berkah, berkah, berkah. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang didukung oleh